Nama Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang merasakan sukacita pagi hari, siang hari ini. Boleh lambaikan tangannya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Berikan salam satu dengan yang lain, katakan engkau diberkati Tuhan. Engkau diberkati Tuhan, amin. Kita bersyukur ada di bait Tuhan siang hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Tak henti-hentinya kami Tuhan mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami punya kesempatan dan waktu untuk kami masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh bersama-sama ada di bait-Mu ini Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan waktu yang terbaik ini Tuhan kami berikan hati kami. Kami mau buka hati kami lebih dalam lagi. Kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang hidup. Aja yang dahsyat dan aja yang berkuasa dalam hidup kami. Dan siang hari ini Tuhan berikan kami kesatuan hati. Keunitian Tuhan lebih dalam lagi. Agar kami mampu memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, layakan kami Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan lebih lagi. Mari sembah Dia. Ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap hati kami Tuhan, hati yang rindu, hati yang haus, hati yang rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau siang hari ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini bukan karena kuat kami, semua karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sehingga kami mampu Tuhan, mampu untuk melewati menjalani hari-hari ini. Penyembahan kami Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan, ini iman kami ya Bapa. Haleluya. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sama-sama katakan sampai detik ini ku melihat
sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu. Ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat banyak
selalu dalam setiap hidup kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Sekalipun dunia saat ini tidak menjanjikan Tuhan, namun kami tidak pernah takut. Kami punya pengharapan yang kuat di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami punya penolong yang setia. Kami punya penolong yang ajaib. Kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Raja di atas segala raja yang tidak tergoyahkan. Yesus Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Ini iman kami ya Tuhan. Kami mau percaya karena setiap rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami. Rancangan-Mu selalu baru, yang terindah, yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ini pengakuan setiap umat-Mu Tuhan. Ini iman kami. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Semoga Bapak Ibu itu Bapak menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Sekali lebih katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sorakan haleluya. Haleluya, kami percaya Kau Tuhan tidak pernah gagal untuk menepati setiap janji-Mu dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menyertai setiap kami. Kami siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi. Yang siap boleh katakan amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Amin. Dia merencanakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Kita mau masuk dalam gerbangnya Tuhan dengan hati bersyukur. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan lagu namanya, pujian kita sangka kalah, musik tertarian, semua makhluk di bumi di surga
anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, kami adalah umat yang bersyukur Tuhan, yang selalu menerima setiap anugerah-Mu yang besar kami bangga dalam hidup kami. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, ada sukacita yang melimpah dari Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Haleluya. Setiap hari-hari kami Tuhan selalu Engkau pelihara, selalu Engkau menyertai setiap hidup kami. Mari sambilkan tepuk tangan Bapak Ibu. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kau yang selalu memegang tangan kami Tuhan, sorakan haleluya. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Mari angkat kedua tangannya katakan, kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu tak pernah. Haleluya. Hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Kau selalu memegang tangan kami Tuhan, setiap yang terbaik Kau rencanakan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis dan berkesudahan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sukacita
yang luar biasa yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah hari-hari ke depan kami terus nikmati dan kami terus bersyukur untuk setiap hati, untuk setiap berkat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memakai hidup kami seumur hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur kami telah dilayakkan di hadapan-Mu karena kasih karunia Kristus. Kami bersyukur untuk semua anugerah-Mu sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah yang begitu besar. Kami mau berterima kasih, sungguh kami mau berterima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan, rancangan baik yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Bahkan ke depan kami mau semakin lebih dekat lagi di dalam-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk kasih anugerah-Mu yang Kau selalu tuntun kami dengan firman-Mu. Kaulah firman yang hidup, yang ada sejak mulanya, yang menjadikan segala sesuatu. Firman-Mu adalah kekuatan kami, kebenaran kami. Pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Oleh firman-Mu kami hidup. Sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar kiranya Tuhan urapi setiap kami. Untuk kami dapat mendengar, menerima semua firman-Mu menjadi rema bagi kami Tuhan. Urapi kami pagari selalu Tuhan, baik hamba yang memberitakan maupun semua jemaat terkasih di tempat ini. Kiranya penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu, sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terima kasih untuk yang melayani WL, pemusik, pemedia semua terima kasih. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala untuk kesempatan, sekali lagi kesempatan yang diberikan. Dan terlebih terkhusus terima kasih juga, saya belajar banyak untuk dari Bapak Gembala bagaimana caranya melihara satu hubungan. Ya, Bapak Gembala itu kontak saya terus komunikasi, bahkan yang tadi saya bilang ya banyak oleh-oleh dikirimin, telepon saya Pak Nofman di mana. Jadi saya belajar banyak bahwa satu hubungan itu ya itu adanya satu komunikasi. Sekali lagi terima kasih Bapak Gembala. Shalom sekali lagi ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, salam jumpa kembali. Sekali lagi walaupun jarang ketemu tapi saudara tetap di hati saya. Amin ya saudara ya. Iya baik, hari ini sesi kedua ini sama seri berdoa, tetapi temanya yang berbeda ya, terhubung dengan Tuhan. Temanya terhubung dengan Tuhan. Kalau tadi yang pertama komunikasi dengan Tuhan, karena dengan komunikasi kita bisa berhubungan langsung, terhubung langsung dengan Tuhan. Dan ini sebenarnya lanjutannya ya saudara ya. Jadi saya bersyukur juga kalau yang tadi sesi pertama saudara hadir, hari ini juga hadir karena ini adalah kelanjutannya dari itu, seri kedua. Ya, jadi seri kedua kalau dibicara dua pasti ada yang ketiganya. Ya, ada pokoknya sampai 123 lah ya saudara ya. Ya tadi jadi hari ini kita belajar temanya terhubung dengan Tuhan. Karena ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting saudara. Ya, kita akan belajar dari masa di mana Yesus itu mau naik ke surga saudara. Jadi Yesus sekarang kan sudah naik ke surga, ada di sebelah kanan Bapa. Dia mempersiapkan tempat bagi kita semua, amin ya saudara ya. Nah saya akan mengajak saudara untuk kita melihat sama masih di latar belakangnya juga ya, masih di latar belakang. Untuk kita melihat pada saat Yesus mau naik ke surga, meninggalkan murid-muridnya, apa sih yang dipersiapkan Tuhan? Apa yang dipersiapkan Tuhan, metode apa yang dipersiapkan Tuhan untuk supaya murid-muridnya dan kita semua tentunya ya tetap memiliki hubungan dengan umatnya yang baru. Betul ya, memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, saya gambaran begini. Beberapa bulan lalu kami sekeluarga ada ketemu dengan kakak cici saya. Jadi anaknya itu dua-dua itu dia kuliah di Taiwan, dapat beasiswa kuliah di Taiwan. Ya, singkat cerita itu udah 5 tahun dan mereka ada satu yang kerja di Taiwan. Terus 2 bulan yang lalu kita ketemuan. Karena dia ada datang ke Jakarta, ada tugas dikirim karena dia kerja di tempat kuliahnya, di universitinya. Dia ditugaskan untuk mempromosikan tempat kuliahnya, university itu. Dan waktunya sempit, akhirnya kita ketemuan di satu hotel, di kamarnya dia disewakan itu. Karena mau ketemu di mana, dia sibuk sekali gitu ya. Nah, tapi yang mau saya garis bawahi, ya saya ingat ketika waktu itu cici saya mau
anaknya kan mau ke Taiwan gitu ya. Jadi cici saya itu mempersiapkan segala sesuatunya buat anak-anaknya. Ya, anak yang pertama berangkat duluan. Dia siapin tuh semuanya tuh. Nanti bajunya, apanya, tempat tinggalnya, dia siapin. Nanti telekomunikasinya bagaimana, handphonenya, nomor apa yang dipakai, dia siapin semuanya itu. Supaya tetap bisa berhubungan dengan anaknya yang mau ke Taiwan. Gitu ya saudara ya. Ini cerita ini supaya nangkep. Tentu saja dengan hal yang sama ketika Yesus Kristus mau naik ke surga, dia mau meninggalkan murid-muridnya meninggalkan murid-muridnya yang tadinya mereka bisa bersama, bisa berkomunikasi, bisa saling ngobrol, saling ya. Nah, kemudian kan Yesus naik ke surga. Tentu saja dengan hal yang sama, Yesus juga pasti mempersiapkan segala sesuatunya supaya murid-muridnya kita semua bisa tetap memiliki hubungan dengan Dia. Setuju ya sampai sini ya saudara ya? Nangkap ya maksud pesan saya ya? Nangkap ya? Nah ini yang kita mau lihat, yang saya mau bagikan bagi saudara, bagaimana apa sih yang sudah disiapkan Tuhan Yesus. Karena ini situasinya berbeda dengan cerita yang pertama. Cerita pertama dengan catatan tadi Pak Gembala nggak denger sih. Ya nggak apa-apa. Jadi kalau yang pertama itu komunikasi itu putus karena dosa ya, manusia pertama ya. Ya, pokoknya intinya mereka tidak lagi berpisah, tidak berkomunikasi. Tetapi yang kedua ini situasinya berbeda saudara. Yesus yang adalah Tuhan, yang sebelumnya bisa berkomunikasi langsung dengan murid-murid karena Tuhan datang ke dunia, dia bisa berkomunikasi, bahkan murid-murid melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, gitu ya. Dan pada saat itu Yesus mau naik ke surga. Nah, Yesus mempersiapkan segala sesuatunya dan itu diberitakan bagi kita semua di dalam firman-Nya. Ya, yuk kita sama-sama kita lihat metode apa sih yang disiapkan oleh Tuhan. Kita akan lihat dari Yohanes 14 pasalnya 14 ayatnya yang ketiga nanti sampai ke 18 saya pilihkan aja buat saudara supaya tidak terlalu banyak ya. Ini adalah momen di mana pada saat itu Yesus mau naik ke surga. Dia mempersiapkan. Jadi Yesus belum naik ke surga tetapi dia sudah memberitahukan kepada murid-muridnya ya. Di Yohanes pasalnya 14 kita baca bergantian ya saudara ya. Saya baca pasal ayat yang ketiga, nanti saudara baca bergantian. Inilah firman Tuhan Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan ayat yang keempat, dan kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau mau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau tidak melalui aku. Oke, kita stop dulu di ayat ke-6. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa dia akan pergi ke satu tempat dan menyediakan tempat bagi murid-murid ya. Aku akan datang kembali, bahkan dia janji akan datang kembali ke tempat terus membawa kita semua ke tempat di mana Yesus berada. Ya, ini sebetulnya juga kita bisa belajar bahwa ternyata surga itu di mana sih? Ya kita nggak terlalu pikirin surga itu di mana. Pokoknya di mana Yesus berada, kita berada. Itulah surga. Ya. Nah dari sini kita tahu. Jadi kalau ada yang tanya saudara nih, surga di mana? Pokoknya di mana Yesus berada, disitulah surga. Ya. Karena tujuan akhir dari semua kita ini adalah di mana Yesus berada, kita semua berada. Ya. Kemudian dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan di situ. Kata Thomas kan tanya, di mana tujuannya tuh di mana gitu. Nah, terus kata Yesus di ayat ke-6-nya, akulah jalan kebenaran. Jadi jalannya untuk sampai ke situ gimana? Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku ya. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-12, saya bacakan bagi saudara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus mengatakan gitu, jadi dia minta murid-murid untuk melakukan
apa yang sudah Yesus lakukan, melanjutkan karya keselamatan Yesus Kristus. Dan dikatakan sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, keren. Yang menarik di ayatnya yang ke-13, sehabis Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa. Di ayat 13-nya dikatakan gini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi ketika Yesus bilang, aku akan pergi kepada Bapa, di ayat berikutnya Yesus mengatakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi dia minta berdoa, saudara. Maksudnya ini, aku akan pergi kepada Bapa, kamu berdoa. Ayo berdoa. Dan di ayat 14-nya diulang lagi, jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dia minta lagi murid-murid untuk berdoa, saudara. Ya, jadi ini genap sekali loh. Genap sekali bahwa aku pergi, Yesus mau pergi, dia minta murid-muridnya berdoa. Ingat ya, kalau perkataan firman 2 kali berarti ini penting. Sampai diulang ayat 13, ayat 14. Minta, ayo doa gitu. Ya, setuju ya saudara ya. Dan kemudian di ayat ke-15-nya, ayat ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan ayat ke-16-nya, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan di ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan Yesus adalah firman. Jadi ini maksudnya adalah metode yang kedua, firman Tuhan, saudara. Metode kedua, firman Tuhan. Pertama tadi minta berdoa, kedua turuti firman-Nya. Dan saya mau menjelaskan sedikit ya. Di ayat ini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kadang seringkali malah sering ada orang-orang yang bertanya, oh berarti kita harus menuruti segala perintahnya sebagai syarat dong. Katanya keselamatan karena anugerah. Ini ayat ini bukti loh bahwa kamu akan harus menuruti segala perintahku. Berarti keselamatan juga harus taat menuruti segala perintahnya. Nah, ini kita harus jelas ya. Keselamatan tetap karena anugerah. Ya, keselamatan tetap anugerah diberikan bagi kita. Pak, ayat ini gimana? Maka itu hari ini kita harus belajar satu konteks, bukan satu teks aja yang kalau kita comot satu ayat doang akan terjadi salah penafsiran. Ya, kalau ini gambarannya, saya kasih gambaran begini. Cici saya waktu anaknya mau ke Taiwan, pasti dia udah pesan segala macam. Kamu nanti jangan tidur malam-malam ya. Kamu jangan lupa makan ya. Kamu jangan lupa hubungin mami ya. Kamu jangan lupa loh, jangan kemana-mana loh. Jangan main sama orang sembarangan loh. Kamu jangan begini, jangan begitu. Betul gak sih? Betul gak sih? Jadi kalau kita melihatnya secara konteks cerita, maksud ayat ini adalah untuk menjaga murid. Jangan keluar dari apa yang sudah diajarkan. Untuk melindungi murid-murid. Sampai sini saudara bisa tangkap ya. Saudara bisa tangkap ya. Terus Pak, berarti gak usah nurutin perintahnya dong. Justru kita pasti menuruti. Kenapa? Karena kita telah terlebih dahulu menerima kasih Tuhan. Karena kita telah menerimanya, kita pasti mengasihi dia. Dengan apa? Mentaati apa yang dikatakannya. Setuju sampai sini saudara ya? Ya, jadi kita melakukan perintah itu bukan karena tekanan, bukan karena syarat. Tapi karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin saudara ya. Ya, kita nangkap, kita akan lanjut. Ya, jadi ini tentang firman. Ya, jadi yang kedua metodenya adalah firman. Dan kemudian yang ayat 16-nya tadi akan memberikan kepada murid-murid seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus ya. Dengan hal yang sama yang tadi sudah dirancang oleh Allah Tuhan kita di Yeremia. Tapi bedanya di sini ada Roh Kudus ya. Tidak lagi melalui perantara nabi-nabi ya. Kemudian di ayatnya yang ke-18, dia janji, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Maksud Tuhan,
Dia mau kita terus terhubung dengannya. Kita terus terhubung. Ini yang disiapkan oleh Tuhan Yesus. 3 hal. Berdoa, firman Tuhan, perintah-perintahnya, dan Roh Kudus. Ya. Ini metode yang disiapkan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Supaya kita, anak-anaknya, terus terhubung dengan Tuhan. Berdoa, firman Tuhan, Roh Kudus. Ya, lengkap ya. Nah, sekarang kenapa kita harus perlu selalu terhubung dengan Tuhan? Karena ada situasi di mana ada firman Tuhan bilang begini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya, tapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ada satu situasi di mana anak-anak Tuhan bisa hilang loh. Ya. Tapi saudara jangan khawatir. Saudara jangan khawatir. Kenapa? Karena firman Tuhan menulis yang hilang ini kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara gak perlu khawatir. Kenapa? Karena saya percaya saudara adalah pembuat kebaikan. Amin ya. Amin ya, saudara adalah yang kenceng kali ya. Saudara, yuk sama-sama saya adalah pembuat kebaikan. Ya. Amin ya, amin. Ya, jadi ada satu potensi di mana anak Tuhan itu bisa terhilang kalau tidak terhubung dengan Tuhan, ya. Nah, itulah kenapa di Yohanes 6 ayat yang ke-30 dikatakan begini. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, kita semua telah diberikan kepada Yesus Kristus, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi ini saudara, Bapa di surga mau memastikan kita semua anak-anaknya tidak ada satupun yang terhilang. Apa yang telah diberikan kepada Yesus Kristus, tidak ada satupun yang terhilang. Saya ingat betul Kak Cici saya waktu kita ketemuan di dalam satu kamar hotel itu ya. Kan mereka jarang ketemu tuh ya. Mereka jarang ketemu. Paling setahun sekali aja udah bagus. Nah, jadi ketemuannya di hotel karena mereka Megan ini, keponakan saya ini sibuk sekali. Jadwalnya ke sana ke Universitas Bandung, terus universitas di mana gitu ya. Jadi udah kita ketemuannya di hotel aja, itu pun jam 10 malam. Jam 10 malam baru kita bisa ketemuan. Padahal saya datang jam 7 loh. Kita datang jam 7, kita nunggu di dalam hotel itu. Dan ketika ketemu sama keponakan saya ini, saya melihat satu hubungan yang begitu intim antara Megan ini, ponakan saya, dengan mamanya. Mereka jarang ketemu, tapi mamanya suapin dia makan, terus kayaknya deket banget hubungannya, gitu loh. Padahal mereka jarang ketemu, malah katanya itu udah 2 tahun lebih gak ketemu, tapi mereka tuh deket. Kan dia sibuk kan baru pulang, udah kamu makan dulu nih, disuapin sama mamanya. Dan hal yang berbanding terbalik dengan bapaknya waktu itu. Ya ini saya bukan mau ini, tapi hanya cerita aja supaya saudara nangkep. Karena cici saya ini pisah sama suaminya, dan anaknya ini ada satu kecewaan dengan bapaknya, jadi mereka tidak berkomunikasi, mereka lost contact. Kemudian yang terjadi itu datang ke sini, dia nggak kasih tahu bapaknya, tidak ada komunikasi dan ya udah putus gitu aja. Jadi ada dua situasi loh, ada 2 situasi ternyata ya sama-sama anak, tetapi yang satu terputus kontak, lost contact, tapi yang satu lagi begitu intim hubungannya saudara. Nah dari situ saya bisa melihat ternyata yang membuat satu hubungan menjadi baik adalah pertama kasih, ya tentu saja kasih dari orang tua, kasih dari Tuhan, karena begitu besar kasihnya sehingga dia pokoknya mencari segala cara supaya selalu bisa terhubung dengan kita semua. Amin ya saudara ya. Dia berikan firman-Nya, dia berikan Roh Kudus-Nya, dia minta kita untuk berdoa, ya. Itu. Dan kedua adanya komunikasi. Sampai sini saudara bisa nangkap ya. Setelah kita baca satu konteks itu, kita ngerti maksudnya bahwa Tuhan Yesus sedang mempersiapkan metode supaya
murid-murid kita semua bisa selalu terhubung dengan Dia, ya, dengan Dia. Dan dasarnya adalah kasih dan disiapkanlah metode komunikasi, ya. Ya ini karena begitu besar kasihnya, yaitu diberikan kasihnya dan kemudian komunikasi. Komunikasi, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Komunikasi, ya. Nah kemudian kita lihat ada satu situasi yang tadi bisa hilang murid-murid. Nah sekarang ini banyak orang yang terhubung dengan Tuhan, yang tadi saya sampaikan dalam komunikasi berdoa dengan Tuhan, seringkali doanya kok nggak dijawab-jawab, terus mereka kecewa. Akhirnya hubungannya jadi hubungan dia dengan Tuhan jadi kurang baik. Entah dia imannya goyah, entah dia merasa kok kayak ditinggal oleh Tuhan gitu loh. Nah tapi satu hal yang saya mau sampaikan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita semua. Ya. Kasih Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka itu saya bilang kalau doa ada yang belum dijawab, tanya sama Tuhan. Ini loh tadi yang tadi, ya saya tambahin nih, Mazmur 28 ayat yang ke-1. Dari Daud kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru janganlah berdiam diri terhadap aku, sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ya, jadi sekali lagi, kalau doa kita belum jawab, tanya sama Tuhan, tanya terus. Jangan nanya sama si ular. Ya, jangan nanya sama ular, tanya terus. Ya, kemudian komunikasi seperti apa sih yang Tuhan mau terhadap kita, komunikasi seperti apa? Ya, kita belajar sedikit tentang model komunikasi, ya. Pertama ada komunikasi yang namanya linear. Komunikasi linear itu komunikasi satu arah yang dicetuskan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver, ya. Ini komunikasi satu arah, itu komunikasi yang ya satu arah. Ya cuma contohnya tuh kita nonton TV, nonton bola, ya udah komunikasi satu arah. Ya. Kemudian seringkali orang bilang, "Ini firman Tuhan Alkitab gimana? Komunikasi satu arah bukan?" Ini satu arah kalau kita tidak menjadi pelaku firman. Tapi akan menjadi komunikasi dua arah kalau kita menjadi pelaku firman. Nangkap sampai sini Saudara ya. Ya, komunikasi ini uniknya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan disampaikan tapi tidak dilakukan, dilakukan, ya udah itu jadi satu arah. Ya. Kemudian ada lagi komunikasi yang tentunya dua arah, interaktif, komunikasi dua arah. Ya, dicetuskan oleh Osgood sama Wilbur Sharp. Nah, ini ya itu tadi firman Tuhan yang sudah terbaca, ya, yang sudah kita baca, kita lakukan. Kemudian berdoa juga itu satu komunikasi dua arah. Ya, komunikasi dua arah berdoa. Ya, jadi kita sudah belajar tadi kalau berdoa itu bukan kita berdoa komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah. Tuhan pasti jawab. Tuhan pasti jawab doa. Dia mendengar doa kita, dia jawab doa kita. Dan kemudian komunikasi yang ketiga transaktif. Komunikasi transaktif. Ini dua arah yang berkelanjutan. Ya, dicetuskan oleh Barlon. Ini komunikasi dua arah tapi berkelanjutan. Kalau tadi komunikasi dua arah ya udah cuma saling ngobrol aja putus. Tapi ini berkelanjutan. Menurut saudara komunikasi seperti apa yang Tuhan mau terhadap kita? Tentu saja komunikasi yang berkelanjutan Saudara. Setuju ya sampai sini ya? Tentu saja dia mau kita berkomunikasi yang berkelanjutan. Inilah kenapa yang dimaksud dengan peranan Roh Kudus. Ya kita sertakan Roh Kudus supaya dia terus berkelanjutan memelihara satu hubungan dengan kita Saudara. Saya kasih contoh misalnya ada orang kekasih, dia telepon-teleponan terus sama pacarnya gitu ya, telepon-teleponan, sayang kamu udah makan belum? Terus yang sana, belum, kan saya lagi teleponan sama kamu. Dia teleponan terus berduaan, teleponan terus. Ketika itu terus dilakukan sampai terjadi satu hubungan yang lebih semakin dekat, itu yang namanya berkelanjutan. Ya, nah yang Tuhan mau tentu saja komunikasi yang berkelanjutan Saudara. Terus yang berkelanjutan supaya hubungan tetap
terpelihara dengan baik. Ya, sampai sini saudara bisa nangkap ya. Ya, sesi kedua kita singkat aja. Kemudian sebagai penutup, tapi ini kita akan lihat setelah kita melihat konteks dari pasal 14 tadi, di mana Yesus mempersiapkan segala sesuatunya untuk supaya kita tetap memiliki satu hubungan dengan Dia. Ya, saya akan bacakan bagi saudara di Yohanes 15 ayatnya 1 sampai ke 7. Saudara direct saya yang bacakan saja untuk kita melihat. Jadi setelah Yesus memberitahukan murid-murid bahwa ini loh yang sedang saya siapkan untuk murid-murid. Kemudian di pasal 15-nya Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Pasti saudara sudah sering kali dengar cerita ini. Tapi hari ini saya mau mengajak saudara untuk kita membaca konteks tentang pokok anggur yang benar ini dengan perspektif di mana setelah Yesus memberitahukan kepada murid-murid bahwa Dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk selalu terhubung dengan saudara. Nangkap ya saudara ya? Ya, saya bacakan bagi saudara. Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus katakan, dialah pokok anggurnya, dia pokok anggur yang benar. Kemudian di ayat ketiganya dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dan di ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sekali lagi Yesus mau kita tinggal di dalam Dia di dalam kita. Kenapa? Karena supaya hubungan itu terus intim, tetap terus mesra. Bukan hanya itu, Dia mau kita tinggal di dalamnya. Ya, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus mau membentuk kita semua, saudara. Ini satu bentuk tanggung jawab dari Tuhan Yesus. Dia mau kita tinggal di dalamnya, Dia mau bentuk kita. Dia mau berikan rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Bukan hanya kasih keselamatan, tapi segala yang kita dalam kehidupan kita, aspek kehidupan kita, Dia mau ajarin, Dia mau berikan itu, saudara. Ya. Ayat selanjutnya, dikatakan lagi, diulang lagi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi ditekankan bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Yesus. Kita tidak bisa hidup tanpa Kristus. Justru dengan kita menempel kepada pokok anggur itu, kita akan dibentuk dan berbuah banyak. Setelah dikatakan demikian, dan di ayat 7-nya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, perhatikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dikatakan lagi, berdoa. Berdoa, diingetin terus saudara berdoa. Ya, dan kalau kita bicara mintalah apa saja, ini tentu saja dengan setelah kita melihat yang pasal 14, ini bukan tentang berarti Pak minta apa aja dikasih dong Pak, minta apa? Minta segala macam dikasih dong Pak. Saya beritahu bagi saudara ya, ranting, kita ini ranting yang nempel di pokok anggur, pasti mintanya sama. Setiap ranting pasti mintanya sama. Enggak ada tuh ranting minta yang satu minta air, yang satu minta teh, yang satu minta, enggak ada. Mintanya pasti sama. Ini perumpamaan tentang ranting ya saudara ya. Kita ini ranting yang menempel pada pokok anggur. Jadi permintaannya pasti sama. Apa? Ya terus ada di dalam pemeliharaan pokok anggur itu saudara. Nah ini poinnya saudara. Jadi ini bukan tentang minta apa saja terus jadi berarti minta apa aja dong. Yuk kita minta sama-sama. Ranting permintaannya sama saudara. Gak mungkin beda-beda. Betul ya saudara ya? Betul ya? Pasti mintanya tetap nempel kepada pokok anggur supaya memperoleh kehidupan. Memperoleh perlindungan Tuhan. Karena Tuhan mau bentuk, mau bersihkan kita. Mau terus supaya kita berbuah banyak pemeliharaannya.
Poinnya di situ. Ya. Jadi sekali lagi kenapa sebagai kesimpulan, kenapa kita perlu selalu terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, kepastian untuk tidak ada satupun dari saudara yang terhilang. Ya, ini penting saudara. Tidak ada satupun dari kita yang terhilang. Ini yang Bapa kehendaki. Dan yang kedua, kepastian untuk menerima keselamatan. Tuhan sudah menyelesaikan jalan keselamatan itu. Dia mau pastikan kita semua menerimanya saudara. Dia mau pastikan kita akan sampai di rumah Bapa dan menerima hidup yang kekal. Dia mau pastikan setiap saudara berbuah yang banyak. Dia mau pastikan apa yang menjadi kebutuhan saudara dalam kehidupannya. Dia pasti mau berikan. Karena dia adalah pokok anggur. Dia akan supply semua ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang sama kebutuhannya. Sama apa yang diperlukannya. Dan bagian kita apa? Terus menempel kepada pokok anggur itu. Saudara bisa nangkap ya? Saudara bisa nangkap ya? Ini tentang keselamatan yang kita terima. Terus bagian kita apa? Bagian kita terus menempel supaya keselamatan itu secara utuh kita terima saudara. Inilah bagian dari kita. Terus menempel kepada pokok anggur itu. Sehingga apa yang telah dirancang oleh Bapa Tuhan kita menerimanya secara utuh tanpa syarat. Amin saudara ya. Amin saudara ya. Yuk kita baca sama-sama, kita baca Mazmur 145 ayatnya yang ke-18, 3, 2, 1. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dua perkataan yang sama diulang. Ya. Tuhan mau dekat kepada setiap orang dan berseru kepadanya. Kemudian dikatakan lagi pada setiap orang dan berseru. Ya, ini penting. Ya. Hari-hari semakin jahat. Hari-hari semakin jahat. Kita nggak tahu lagi bedanya mana yang salah, mana yang benar. Ya. Kita nggak tahu lagi. Tiba-tiba kita lihat ada orang yang begitu kelihatannya benar, ya, menghukum yang salah, tiba-tiba punya berangkas isinya 74 kilo emas. Ya nggak tahu juga itu jadinya benar apa salah. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan, pesan firman Tuhan hari ini. Selalu dekat, selalu berseru kepadanya. Berkomunikasi terus sama Tuhan. Tanya semua apa yang menjadi pergumulan saudara. Dia akan jawab, dia akan beritahu apa yang tidak kita ketahui bahkan. Ya. Kita nggak tahu lah kenapa gara-gara dolar, gara-gara Selat Hormuz, barang-barang harga pada naik. Kita nggak tahu. Kita juga nggak perlu tahu itu. Yang penting kita dekat sama Tuhan, kita berseru kepadanya. Selalu berseru kepadanya. Dia akan beritahukan. Bahkan dia akan berikan pertolongan bagi kita. Karena itulah kerinduan Tuhan. Itulah rancangan Tuhan. Dia tidak mau saudara, umatnya yang baru terhilang. Apa yang sudah diberikan kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau semuanya itu terhilang. Bahkan dia mau kita menerimanya secara utuh. Keselamatan yang sudah diberikan, dia mau kita terima secara utuh. Bahkan dia mau kita sampai pada kesudahan. Menerima janjinya, menerima hidup yang kekal. Kalau hari ini kita masih ada di dalam dunia, percayalah. Dia tahu apa yang menjadi kesusahan kita. Karena dia rindu untuk selalu menjadi penolong kita. Dia rindu untuk kita terus menaruh harapannya kepadanya. Sebenarnya singkat karena ini lanjutan dari yang sesi pertama. Tetapi biarlah hari ini kita semakin dipertegas. Komunikasi dengan Tuhan bertujuan untuk kita terus memiliki hubungan. Memiliki hubungan yang semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan. Tujuannya kenapa? Supaya tidak ada satupun dari saudara yang terhilang. Amin ya saudara ya. Dia mau apa yang sudah dilakukan Yesus, begitu besar kasihnya di kayu salib. Dia berikan tubuhnya, darahnya. Dia tidak mau semua itu terhilang. Terhilang hanya karena kita keluar jadi ranting yang tidak bersih saudara.
Dia mau secara utuh. Supaya saudara dan saya menerima kasihnya yang begitu besar itu. Amin saudara. Dan dia beritahukan caranya. Berseru kepadanya. Selalu berseru kepadanya. Dia mau dekat dengan saudara. Amin. Diberkati saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kebenarannya. Jadilah sembuh. Jadilah anak-anak Tuhan yang bahagia, keluarga yang bahagia. Ya, jadilah pemberita-pemberita firman, jadilah seperti tadi lagu tadi, ya sebagai alatnya yang dipakai untuk membagikan kasih Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan, kita nyanyikan satu lagu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Mari kita naikkan pujian, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Jadi saudara, pesan hari ini cuma satu. Komunikasi yang menjadi benang merah antara manusia dengan Tuhan sudah dibukakan. Karena komunikasi sebetulnya adalah satu permasalahan yang begitu besar antara manusia dengan Tuhan. Karena dosa manusia pertama itu terputus. Tapi kabar baiknya, Tuhan Yesus yang sudah curahkan darahnya di salib sebagai penebusan dosa bagi kita. Dia telah selesaikan itu, sehingga Dia berikan jalannya yang baru, jalan menuju kehidupan yang baru bagi kita. Bahkan bukan cuma itu, Dia tidak lagi melihat dosa-dosa kita, saudara. Ini luar biasa, saudara.
Ini kasih yang tidak bisa diukur dengan apapun. Selama kita datang mencari Dia, kita dilayakan. Selama kita menempel kepada pokok anggur itu, kita akan terus bertumbuh. Dan ranting itu pasti menjadi buah, saudara. Dan ini bukan tentang hanya minta ini, minta itu. Ini lebih dari itu, saudara. Ini adalah satu kreat yang mau diciptakan oleh Tuhan. Hubungan antara Tuhan dengan umatnya yang baru. Yang sebelumnya dirusak oleh dosa. Saudara bisa nangkep sampai sini. Ya. Biar kiranya pesan hari ini membuat kita semua tergerak. Untuk terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Semakin dekat, semakin intim. Dan percayalah, itu artinya saudara sedang mencari Tuhan. Sedang mencari kerajaan Tuhan. Percayalah, Dia tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Apa yang menjadi kesulitan saudara, Dia tahu. 3 hal doang kok, muter-muter itu aja. Kesehatan, keuangan, keluarga, itu aja muter-muter. Dia tahu dan Dia pasti menolong saudara dan saya. Kalau hari ini masih dalam kesusahan, kita berseru kepada Tuhan. Dia sudah korbanin hidupnya. Dia telah berikan hidupnya bagi kita supaya hari ini kita bisa dekat dengan yang punya dunia. Dekat dengan yang Maha Kudus itu. Supaya hari ini saudara bisa sampaikan apa yang menjadi pengharapan saudara. Ini pesannya saudara. Orang di luar sana yang tidak dalam Kristus tidak bisa saudara. Tapi hari ini saya mau sampaikan, saya mohon maaf saya agak emosional. Karena saya begitu melihat banyak orang di luar sana yang ngomongin tentang Yesus, yang sudah hidup dalam Yesus. Tapi masih bimbang dalam doa. Saudara, ini bukan tentang apa yang sudah, apa doa saudara dikabulkan. Ini bukan tentang itu saudara. Ini bukan hanya tentang itu tambahan. Itu tambahan. Semua ditambahkan, itu tambahannya maksudnya. Tapi ada yang lebih penting saudara. Hubungan dengan Tuhan itu lebih penting. Amin. Dia sudah berdarah-darah saudara. Begitu panjang dan lebar. Saudara-saudara saya sampaikan di Yeremia tadi. Begitu panjang lebar kasih Tuhan untuk merancang supaya hari ini saudara dapat berseru. Dialah Tuhan. Dia yang mau menjaga hidup saudara semua. Amin saudara. Nangkep pesan hari ini. Amin. Ayo terus dekat sama Tuhan. Serukan doamu. Biar Roh Kudus terus mengerikan pengajaran bagi saudara. Tuntun segala kelemahan dia pasti tanggung semuanya. Letakkan pengharapan kepada Tuhan. Dan satu hal. Saya percaya setiap saudara tidak akan ada yang pernah terhilang. Amin. Amin ya. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Firman-Mu itulah dasar hidup.
kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Yang berdaulat atasku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk semua rancangan-Mu ya Bapa. Rancangan-Mu yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini kami bersyukur kami telah dilayakkan di hadapan-Mu menjadi orang benar-Mu ya Bapa. Menjadi umat-Mu yang baru, bahkan menjadi anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu Tuhan. Bahkan bukan cuma itu Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau menaruh Roh Kudus di dalam kami sehingga tidak ada satupun dari kami yang terhilang karena Engkau yang memimpin hidup kami. Kami percaya kami pasti menerima kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam-Mu ya Bapa. Segala kesulitan, pergumulan apapun di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti beri mukjizat bagi kami di dalam nama Yesus. Sehingga kami menjadi generasi pemenang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kami percaya Tuhan Engkau yang terus memelihara kami Tuhan. Sehingga kami terus memiliki hubungan yang semakin intim, semakin dekat di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja-Mu terkasih GBI BKP Aston Cyber Park ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan gereja ini menjadi kesayangan-Mu ya Bapa. Menjadi terang-Mu ya Bapa di tempat ini. Memenangkan banyak jiwa. Kami berdoa, kami berseru Tuhan. Tiada yang mustahil. Bukan dengan kehendak kami berdoa. Biar kiranya gereja ini Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, semakin dahsyat lagi. Bahkan semakin banyak orang yang memenangkan banyak jiwa. Bahkan tempat semakin besar Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan, diperlukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan tanpa syarat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa untuk setiap yang melayani ya Bapak. Terlebih untuk Bapak Gembala kami, Pak Pendeta Rudi Siregar di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Ibu Gembala kami, Ibu Vivi Manik dengan anak-anak terkasih Fenatan dan Vanes. Kami percaya Tuhan Kau yang berikan selalu kebahagiaan, sukacitamu, damai sejahtera-Mu bagi keluarga ini Tuhan. Bahkan kuasa surga, otoritas surga menyelingkupi dalam pelayanan Bapak Gembala kami. Kuasa mukjizat Tuhan, tanda-tanda heran selalu menyertai dalam pelayanan Bapak Gembala kami dimanapun. Dan kami percaya Tuhan semua karena anugerah-Mu, kemurahan-Mu, gereja ini semakin menjadi kesukaannya Tuhan. Engkau gerakan setiap hati, Engkau gerakan setiap jiwa Tuhan. Dari barat, timur, utara, selatan sehingga mereka datang berbondong-bondong untuk datang ke tempat ini. Menerima kebenaran Tuhan, menerima kasih Tuhan dan menerima apa yang sudah Tuhan sediakan. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk setiap jemaat kami Tuhan. Jemaat di gereja-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapak. Kami tahu, kami percaya Tuhan setiap pergumulan-pergumulan terus ada di dalam kami. Untuk kami terus mengingat kasih Tuhan. Kami berdoa, kami berseru kepadamu Tuhan di dalam doa kami. Biar kiranya Tuhan berikan pertolongan bagi setiap kami yang sedang dalam permasalahan, yang sedang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berseru, kami bersepakat iman oleh bilur darah Yesus. Yang sakit hari ini Tuhan beri sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga percaya Tuhan setiap kami yang sedang dalam kesukaran, dalam keuangan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. Biar kiranya Tuhan bukakan pintu berkat bagi kami. Engkau curahkan sehingga kami diberi kecukupan. Dan kami percaya apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Engkau yang berikan, Engkau yang sediakan, Engkau yang cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur untuk setiap hubungan kami Tuhan sebagai orang tua anak, baik hubungan suami istri. Kami percaya Engkau terus pelihara kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih mula-mula semakin bertumbuh di dalam kami ya Bapa. Sehingga hubungan kami semakin intim, semakin baik. Terlebih semua karena satu Tuhan. Karena Engkau yang hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami setiap hari mau terus berseru di dalam-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Engkau yang mendengar setiap doa kami. Engkau yang menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu,
kepastian yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Sambil memberikan persembahan kita akan mendengarkan kegiatan seminggu ke depan. Terus dipersilakan Tim Multimedia. Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP BCP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Selanjutnya, hari Rabu, pukul 7 malam kita ada menara doa secara onsite via Serawan West dan online melalui aplikasi Zoom. Hari Jumat ada Kul Abel Glory, Kul Daud, Kul Betsaida, Kul Akasia, dan Kul Harapan Indah. Hari Sabtu ada Kul Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Kul masing-masing. Hari Sabtu kita ada morning prayer pukul 5 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk ibadah raya kita akan kembali di Food Nation lantai 2 Bekasi Cyber Park yang akan dilayani oleh Pendeta Debbie Sani. Gereja kita juga melayani pelayanan jemaat seperti baptis sesam, doa, dan penyertaan anak. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor di atas. Ibadah raya akan diadakan hari ini di Bekasi Cyber Park pukul 13.30. Sekian kegiatan GBBKP BCP untuk 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, bahkan terlalu baik bagi kami Tuhan. Di siang hari ini Tuhan kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Bahkan kami sudah mendengar sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan, yaitu firman yang menguatkan kami, yang memampukan kami Tuhan. Bahkan yang belum kami mengerti saat ini Tuhan, kami semakin mengerti dan memahami bahwa kami harus tetap terhubung akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan perisai bagi kami Tuhan. Pegang teguh kami Tuhan, peluk kami Tuhan. Jangan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Karena kami tahu kami tidak akan bisa, kami tidak akan mampu Tuhan untuk berjalan sendiri. Kami mau Tuhan tetap dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan firman buat hari ini. Mari kita angkat tangan kita berdoa kepada hamba-Nya Bapak Evangelis Bapak Novan Sumadi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah Kau hantarkan ke tempat ini Tuhan. Bukan ini rencana kami, tapi ini rencana-Mu Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Di mana hamba-Mu sudah memberkati kami lewat firman-Mu Tuhan. Firman yang menguatkan kami. Biarlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan Engkau rapi Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat dan luar biasa dalam pelayanannya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani Engkau. Biarlah Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Bahkan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Lewat pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, semakin banyak jiwa bertobat, mengalami perjumpaan akan Engkau Tuhan. Berkati rumah tangganya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati pekerjaannya Tuhan, bahkan seluruh aspek kehidupannya. Berkati istrinya Tuhan, berkati kedua anaknya Tuhan Yesus. Bahkan di saat pulang pun nanti hamba-Mu ini Tuhan, tutup bungkus keluarga ini dengan kuasa darah-Mu. Bahkan mobil kendaraan yang dipakai pun Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Setiap kecelakaan maut malapetaka kami hancurkan, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kau tibakan hamba-Mu ini Tuhan bersama keluarga di rumah selamat tanpa kekurangan satupun. Begitu juga Tuhan setiap kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kami semakin kuat Tuhan. Bahkan kami semakin berpengharapan kepada Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang beban berat Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan apapun keadaan kondisi kami Tuhan, biarlah jawaban kami tetap kepada Engkau Tuhan. Bahkan Tuhan persembahan yang sudah kami berikan pada saat ini Tuhan, biarlah ini dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati yang sudah memberi Tuhan, berkati
Berkati Tuhan setiap usaha pekerjaannya di dalam nama Yesus. Begitu juga Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Kau tibakan kami di rumah kami dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Bahkan kendaraan yang kami pakai, bahkan pejalan kaki pun Tuhan tibakan di rumah dengan selamat Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku, dan kiranya mari angkat kedua tangan saudara. Tangan Tuhan menyertai hidupmu, rumah tangga suami istri, anak-anakmu, usaha ladang pekerjaanmu diperluas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kekasih Kristus, pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita dan Tuhan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang telah diberkati menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu.